Kami akan menjelaskan tentang penerapan organization learning dan knowledge management pada PT Bank Mandiri. Nah, kelompok kami terdiri dari tiga, saya sendiri Enda Kusumawardani dan dua rekan saya, Mas Eki dan Mbak Ratna. Profil perusahaan Bank Mandiri. Bank Mandiri merupakan bank terbesar di Indonesia dalam hal aset, pinjaman, dan deposit. Bank ini berdiri pada tanggal 2 Oktober 1998 sebagai bagian dari program restrukturisasi perbankan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Jadi pada saat krisis moneter Indonesia yang berlanjut menjadi krisis ekonomi nasional, pemerintah melakukan upaya strategi pemulihan ekonomi dalam melakukan program restrukturisasi perbankan pada bulan Juli 1999. Nah, penggabungan usaha 4 bank ini diantaranya PT Bank Bumi Daya, PT Bank Dagang Negara, PT Bank Ekspor Impor Indonesia, dan PT Bank Pembangunan Indonesia atau persaingan yang ketat di perbankan membuat Bank Mandiri harus bertahan dalam mewujudkan visi, misi, dan mutu Bank Mandiri. Menurut Peter Senge, organisasi pembelajaran adalah organisasi di mana orang terus-menerus memperluas kapasitas mereka untuk menciptakan hasil yang benar-benar mereka inginkan, di mana pola berpikir baru dan luas dipupuk, di mana aspirasi kolektif dibebaskan, dan di mana orang terus belajar untuk melihat keseluruhan bersama. 5 dimensi dalam organization learning diantaranya yaitu yang pertama personal mastery atau penguasaan diri, yang kedua adalah mental models atau model-model mental, yang ketiga adalah share vision atau visi bersama, dan yang keempat adalah team learning atau pembelajaran tim, dan serta yang kelima system thinking atau berpikir secara sistem. Penerapan organization learning pada Bank Mandiri, yaitu ada dua, yaitu Enterprise Knowledge Management System dan Mandiri University. Enterprise Knowledge Management System berupa platform dengan fitur utama memfasilitasi pembelajaran bersosial, yakni peer-to-peer learning, yang terdiri dari pendekatan 60-20-10-10, yaitu berfokus pada 60% experimental learning, 20% social learning, 10% formal online learning, dan 10% formal offline learning, dengan pendekatan learning in the flow of work, yaitu proses pembelajaran beyond class learning, di mana materi pembelajaran dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Nah, fokus pengembangan Enterprise Knowledge Management System ini yaitu pada pembangunan community of practice, social learning, dan library atau learning catalog. Nah, yang kedua adalah Mandarin University. Mandiri University itu wadah pengembangan kompetensi dengan sistem pembelajaran model menggunakan learning value chains. Perkenalkan, saya Ratna Ningsih. Selanjutnya, saya akan menyampaikan penjelasan terkait knowledge management infrastruktur pada Bank Mandiri yang mana terbagi menjadi 5 bagian dengan penjelasan sebagai berikut. Yang pertama adalah organizational culture. Pada Bank Mandiri diterapkan nilai-nilai budaya perusahaan dengan nilai budaya akhlak. Akhlak di sini merupakan singkatan dari A untuk amanah, yaitu memegang teguh kepercayaan, K untuk kompeten yang mana terus belajar dan mengembangkan kapabilitas, H untuk harmonis di mana saling peduli dan menghargai perbedaan, L untuk loyal yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, A untuk adaptif yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Untuk K adalah kolaboratif yaitu membangun kerjasama yang sinergis. Yang kedua adalah organizational structure. Pada Bank Mandiri dibentuk culture network team dengan tujuan sebagai penggerak implementasi budaya di setiap unit kerja, dengan menunjuk sebagai culture squad captain yang bertugas untuk menggerakkan culture squad dan menerjemahkan tujuan atau strategi perusahaan dalam aktivitas bisnis sehari-hari agar implementasi budaya kerja dan transformasi bisnis mindset dapat berjalan secara optimal. Yang ketiga adalah information technology. Pada Bank Mandiri dilakukan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama adalah stabilisasi dan peningkatan aplikasi TI dengan meningkatkan database dan sistem operasi. Yang kedua adalah perbaikan dari sisi infrastruktur untuk memastikan ketersediaan layanan 24 jam. Yang ketiga adalah monitoring aktivitas keamanan TI melalui Security Operation Center dan pengembangan sistem yang digunakan secara internal melalui peningkatan infrastruktur Tableau pada aplikasi self-service business intelligence untuk meningkatkan performa dan kapasitas server. Yang keempat adalah common knowledge. Pada Bank Mandiri tersedia pelatihan dan pengembangan pelatihan untuk pengembangan kapabilitas human capital berupa platform yang mendukung pengelolaan human capital. Selain itu, pengembangan EKMS. EKMS ini merupakan Enterprise Knowledge Management System, yang mana merupakan platform dengan fitur utama memfasilitasi pembelajaran yang bersifat sosial, yakni peer-to-peer learning. Yang kelima adalah physical environment. Bank Mandiri melakukan modernisasi seluruh core banking system, termasuk penggunaan teknologi cloud computing
melalui penyediaan teknologi yang adaptif dan inovatif. Selain itu, Bank Mandiri membangun fasilitas kampus yang memadai di seluruh Indonesia untuk menunjang pengembangan kompetensi pegawai bank. Sekian presentasi dari saya. Baik, melanjutkan ke bagian penutup. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa organization learning merupakan salah satu faktor yang mendukung suatu organisasi untuk mampu beradaptasi terhadap perubahan lingkungan dan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi. Jika menggunakan 5 indikator disiplin yang dikemukakan oleh Peter Senge, akan diperoleh kesimpulan seperti berikut. System thinking, yakni kita dapat melihat pembagian deskripsi pekerjaan kepada masing-masing pegawai dengan spesialitinya masing-masing. Yang kedua ada personal mastery, yang bisa dilihat dari educational background pegawai, regular training untuk pegawai, improvement skills, kemudian penyediaan fasilitas penunjang kerja untuk meningkatkan kapasitas pegawai, bahkan mampu memberi peluang lanjut studi kepada pegawainya. Yang ketiga ada mental model, di mana karyawan memahami budaya kerja organisasi seperti sopan santun, kedisiplinan, keterbukaan informasi, menghargai satu dengan yang lain, dan berpikir sistematis. Yang keempat ada shared vision, yaitu setiap pegawai memiliki cara bekerja dan deskripsi pekerjaan yang berbeda-beda. Akan tetapi, visinya tetap sama, yaitu komitmen untuk bekerja dengan baik, sehingga dapat merealisasikan visi dan misi yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Yang kelima, ada team learning. Bank Mandiri memiliki platform untuk melakukan pembelajaran, seperti Mandiri Click Platform, New LMS One Stop Platform, Mandiri TAMS, serta website e-learning yang dapat menyediakan puluhan ribu modul pembelajaran. Saran yang dapat diberikan jangka pendek untuk PT Bank Mandiri. Yang pertama itu, Bank Mandiri konsisten memberikan peluang untuk pegawainya melakukan continuous improvement program. Misal, dalam mengartikulasikan tasit yang ada di otak para pegawai ke dalam sebuah bentuk eksplisit yang nantinya bisa diaplikasikan ke dalam perusahaan. Yang kedua, mencapai visi perusahaan, sebaiknya Bank Mandiri lebih fleksibel untuk mengakomodir situasi genting yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Para pekerja Bank Mandiri, seperti saat pandemi COVID ini, masih harus datang ke kantor untuk melakukan pekerjaan, hanya karena formalitas dalam bekerja. Padahal, di perusahaan-perusahaan lain, kegiatan bekerja sudah dilakukan dari mana saja. Hal ini baik untuk dapat diterapkan agar produktivitas pegawai lebih efektif dan efisien lagi ke depannya. Yang ketiga, selain layanan perbankan yang sudah diberikan oleh Bank Mandiri, sebaiknya Bank Mandiri dapat membuat dan mengakselerasi perusahaan menjadi bank modern, seperti bank digital melalui produk-produk digital baru lainnya. Misalnya seperti berinvestasi reksadana untuk nasabahnya. Selain memberikan aktivitas perbankan baru, nasabah juga akan memiliki kemudahan dalam transaksi hanya dengan menggunakan satu brand digital, namun bisa memiliki semua produk yang disediakan. Yang terakhir, Bank Mandiri dapat melakukan inovasi terhadap pengelolaan sumber daya manusia dengan mengkombinasikan integrasi pelatihan, manajemen, dan upaya pengembangan karir sehingga manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka waktu yang panjang, mengingat sumber daya manusia atau karyawan merupakan entitas utama perusahaan. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan terkait penerapan Organization Learning dan Knowledge Management di PT Bank Mandiri Tbk. Terima kasih.